Pandu. Saya kan nggak tahu misalnya bisa bantu apa nggak kasih solusi. Saya kan habis kena tipu, kenal di Maya itu. Kenal di mana? Kenal di Facebook. Oh, kenal di Facebook. Terus saya tuh habis-habisan. Kemarin kita udah kenal udah 4 tahun. Kita status pacaran bahkan udah mau menikah seperti itu, Miss. Terus waktu itu dia perlu biaya untuk operasi. Saya pinjam uang bank di sini buat biaya dia operasi. Setelah terus dia operasi udah sembuh, katanya dia janji mau melunasi hutang terus sama. Terus dia kirim bukti pengiriman uang. Setelah saya cek ternyata nggak ada uang masuk. Terus saya tuh kepingin bisa nggak mengkasuskan dia gitu. Waduh, kok bisa mengkasuskan dia? Bagaimana itu ceritanya? Awalnya dulu dong, kalian kenalnya seperti apa? Kalian pacarnya seperti apa? Dan berapa jumlah utangnya? Ada kwitansinya, ada resitnya atau bagaimana? Kan kita butuh bukti juga. Resitnya saya semua punya bukti video. Dia kirim telepon saya rekam. Resit pengiriman itu saya habis-habisan, Miss. Ratusan juta habis. Bahkan saya sekarang nggak punya penghasilan buat bayar hutang setiap bulan di bank sini, Pak Hongkong. Belum lunas juga. Oke. Makanya kan nih Miss Yuni kan nanya sekali lagi nih. Bukti-buktinya ada nggak? Ada semua. Saya masih simpan. Oke, pacaran 4 tahun. Kenapa kamu ngirim uang? Kamu sudah ketemu sama dia? Waktu itu dia video call, belum pernah ketemu, Miss, kenal di Facebook. Terus dia itu mau operasi, dia kirim surat dari kedokteran, jadi saya itu percaya ke dia. Apa kedokteran? Dia waktu itu mau operasi, dia itu dapat surat dari dokter untuk meyakinkan saya supaya saya bisa bantu dia. Nih kan kamu pacaran 4 tahun nih, dari tahun berapa? 2019 saya kenal dia. Sudah pernah pulang kamunya? Belum pernah ketemu nih satu kali pun. Kamu tahu dia orang mana? Dia bilangnya orang Lampung, Pringsewu, tapi saya nggak tahu alamatnya, Miss, cuma tahu Facebooknya. Kemarin kita komunikasi lancar-lancar aja. Sekarang dia WhatsApp-nya udah nggak aktif lagi. Terus bagaimana mengasuskan orang kamu nggak tahu siapa dia, ibunya siapa, bapaknya siapa? Dari mana kita bisa mengkasuskan? Sementara banyak orang pakai KTP palsu. Ada orang yang mengaku polisi tentara pakai lencana palsu. Bagaimana saya membantu kamu mengasuskan dia, sayang? Iya, saya nggak tahu, saya minta solusinya. Kira-kira bisa nggak orang itu ditemukan, Miss? Makanya saya nanya sama kamu, kalau kamu tidak ada satu identitas pun, bagaimana saya bisa mencarikan kamu orang ini, sayang? Kamu habis berapa? Kalau dihitung uang cashnya itu 300 juta habis, terus sama yang di bank sini itu kurang lebih 400 juta lebih. 400 juta? 400 juta? Iya, saya masih nanggung hutang bank dia yang di sini gitu. Hutang ribanya berkembang sekarang setiap harinya. Kemarin sempat saya pulang ke Indonesia waktu zona merah itu, jadi terbengkalai 1 tahun saya nggak setor bank. Sekarang setiap bulan itu saya setor cuma kepotong bunganya aja, Miss. Ngerti, kamu kan waktu itu pulang ke Indonesia, kenapa kamu tidak menemuin pacarmu? Waktu itu saya sama dia nggak ada hilang kontak 1 tahun waktu saya pulang ke Indonesia. Terus saya balik lagi ke sini baru tahun 2020 kemarin, dia ketemu lagi di WhatsApp, di Facebook dia gitu. Waktu itu sempat hilang 1 tahun nggak ada komunikasi. Terus saya tanya dia, kenapa waktu itu saya pulang ke Indonesia kok kamu nggak aktif WhatsApp-nya, Facebook-nya, saya bilang gitu. Terus jawaban dia? Terus dia bilangnya gini, aku pun juga kehilangan nomor kamu, sama-sama kehilangan. 1 tahun kita nggak ada komunikasi. Terus saya kesini lagi, ketemu lagi Facebooknya, Miss. Dia nemuin saya gitu. Berarti kan kamu niatnya cuma diperas saja, sayang. Kamu sudah nggak komunikasi 1 tahun, kamu mencari dia 1 tahun, dan sekarang dia hilang lagi. Ya mungkin besok muncul lagi, kan kita nggak tahu nih. Kemungkinan besar dia muncul lagi besok. Kemungkinan saya feelingnya seperti itu, Miss. Soalnya dia pernah satu hilang
terus kesini lagi gitu. Tapi dia statusnya Facebooknya itu TNI, tapi nggak tahu itu TNI asli apa palsu, saya nggak tahu, Miss. Kenapa kamu bisa mengirimkan uang orang yang tidak pernah kamu ketemuin, Dok? Kenapa? Saya juga nggak tahu, dia merasa minta tolong, mohon-mohon, jadi saya kan nggak tega seperti itu, Miss. Jadi saya bantu dia waktu itu. Dia meyakinkan saya bahwa kita pacaran akan menikah seperti itu. Saya statusnya kan baru janda kemarin itu, jadi saya mungkin bingung atau gimana, baru putus dari suami, terus saya kenal dia itu langsung percaya segitunya. Oke, nih makanya jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu mudah percaya walaupun siapapun, karena dia punya jabatan? Saya juga nggak tahu, saya kok percaya dia. Karena Bukan, kamu jawab, Dok. Kalau kamu jawab dengan jujur, maka saya enak untuk membantu kamu. Kalau kamu jawab nggak jujur, saya nggak mungkin bantu kamu karena saya nggak kenal siapa kamu. Pertanyaan saya, apakah kamu sudah cerai sama suamimu orang kampung, terus kamu mendapatkan polisi atau tentara itu karena jabatan? Jawaban, lek mamang iya aku bisa bantu. Lek enggak, aku nggak tahu harus seperti apa bantu kamu. Saya sudah cerai resmi sama mantan suami. Terus ya mungkin karena jabatan itu saya suka sama dia seperti itu, nih. Oke, karena jabatan. Jadi sekali lagi karena jabatan. Karena itu saya ingin tahu, kalau karena jabatan berarti kan memang si mafia ini sengaja agar kamu tuh terpesona oleh jabatan. Bener nggak? Iya. Sampai dia masuk rumah sakit kamu yang membiayai. Padahal kamu yakin dia masuk rumah sakit? Dia kirim video, saya yakin, Miss. Dia di rumah sakit itu. Oke, kan bisa saja video orang lain. Kan kamu belum pernah ketemu sama dia, sayang. Iya, saya belum pernah ketemu. Bagaimana kamu yakin kalau dia masuk rumah sakit? Foto sama kita video call mukanya sama waktu di rumah sakit itu, Miss. Sayang, saya sudah katakan sekali lagi, foto bisa diambil dari orang. Video call itu pun bisa ambil dari video orang. Paham maksud saya? Iya. Terus nih, kalau Miss Yuni benar mau bantu kamu, bagaimana Miss Yuni bisa bantu kamu? Kamu ngomong wes, saya akan bantu kamu nih, tapi bagaimana caranya? Mencari seseorang yang tidak ada identitasnya, bahkan alamatnya aja nggak tahu, muka aslinya aja nggak tahu. Bagaimana kamu bisa menemukan dia? Saya sempat berpikir seperti ini, Miss. Saya ingin melaporkan ke kepolisian Indonesia, tapi paling nggak harus saya nunggu pulang cuti. Bisa nggak seperti itu, Miss? Ya bisa, tapi melaporkan atas dasar apa? Terus siapa yang kamu laporkan? Ada alamatnya nggak? Ada surat-suratnya nggak? Ada kalau TNI tugasnya di mana? Kalau polisi tugasnya di mana? Kamu ada nggak, sayang? Saya nggak ada, Miss, bukti seperti itu. Lah kamu selama 4 tahun pacaran ngapain aja? Kita ya komunikasi. Contoh dari komunikasinya apa? Dia banyak cerita untuk kedepannya untuk besarin anaknya dia kan punya anak 1. Ceritanya dia duda, orang tuanya udah meninggal. Terus waktu itu kita pernah video call, dia ada di perkebunan sawit. Terus dia janji setelah operasi yang sekarang dia sembuh, dia mau jemput saya pulang. Oke. Terus? Setelah saya komunikasi lagi, baru 1 minggu ini dia WhatsApp-nya udah nggak aktif. Oke, berarti kamu sadar kan kalau kamu ditipu. Nah, ini cara paling ampuh adalah karena saat ini posisimu juga tidak tahu siapa dia nih. Sekarang kan kamu udah tahu nih kamu ditipu. Boleh nggak kamu pancing video call terus kamu screenshot saat kamu video call sama dia? Jadi menunggu nih, ini laki-laki kalau udah nggak punya uang dia akan cari kamu lagi. Jadi kamu tunggu. Bisa, Miss. Saya pernah video call sama dia, saya screenshot, saya punya masih ada. Kamu masih ada? Terus alamatnya dia di mana? KTP-nya dia ada nggak? Kalau alamatnya jelasnya saya nggak tahu alamat lengkapnya. Dia bilang ke saya alamatnya Lampung Pringsewu. Pringsewu itu Wombo loh, Mbak. Pringsewu itu Wombo. Iya, ternyata luas banget itu di Lampung, Lampung Timur apa Lampung mana itu kata teman saya. Terus?
Kenapa kamu tidak dari awal menyelidiki siapa dia, Dok? Kenapa kamu percaya begitu aja? Waktu itu saya diyakinkan dia, saya minta kartu TNI kalau kamu benar-benar TNI. Saya bilang, kamu TNI kalau ada kesakitan itu kan nggak harus mengeluarkan biaya, harusnya kan ada rumah sakit TNI yang menanggung kamu. Kalau kamu benar-benar TNI, saya kan bilang gitu, Miss. Terus saya minta ID kamu, bisa nggak foto kasih lihat saya kepingin lebih yakin kalau dia itu benar-benar TNI. Dia bilang waktu itu saya dikasih lihat tapi cuman video, Miss, cuman sebentar kasih kartu lihatnya, tapi dia nggak mau kasih foto, cuman dikasih video kasih lihat. Terus saya punya dokumen dia seperti kayak apa ya itu namanya, pindah tugas itu loh, Miss, Satgas itu, dia namanya Ad Muhammad itu, terus TNI tugasnya di sini seperti itu. Jadi saya waktu itu yakin ke situ. Siapa namanya? A Muhammad. A? Seperti yang di Facebook. A Muhammad. Jadi A-nya gandeng? A1, A besar Muhammad. Gitu tok namanya. A titik gitu? Iya, A Muhammad gitu, itu, Miss. Waktu saya dapat surat dari rumah sakit, resitnya habis 50 juta juga A Muhammad sama, Miss. Kan nama bisa diedit, Mbak. Iya, Miss. Hah? Saya bingung orang. Ini semua kan bisa diedit ini. Iya. Oke, jadi Cuman waktu saya transfer ke dia itu namanya ada 2 orang, Pak Deki Kurniawan sama Sony Dewantara, nggak pernah pakai nama dia, rekening dia, Miss. siapa? Nama rekening penerima itu Sony Dewantara sama Deki. Deki siapa? Bentar. Tadi saya bilang Deki siapa? Deki Kurniawan. 2 orang. Deki Kurniawan sama Sony Dewantara. Oh, kalau itu mafia itu, Mbak. Nama-nama itu nama mafia yang kemarin saya bertengkar itu. Yang dia ngaku-ngaku oknumnya Bea Cukai itu. Bisa lihat, Miss. Bisa lihat itu. Kamu coba ketik di Google atau di YouTube. Unit TKW Hongkong mendamprat Bea Cukai. Padahal judul aslinya bukan seperti itu. Yuni mendamprat oknum Bea Cukai. Jadi bukan Bea Cukai yang tak damprat. Kamu dengerin lagi deh. Itu namanya Kurniawan juga. Kamu cek suaranya sama atau tidak. Jadi itu adalah oknum, Mbak. Dan oknum itu sudah berkeliaran. Bahkan mereka ada di penjara. Nah, pertanyaan saya, kamu orang mana sih? Saya orang Banyuwangi, Miss. Wong Banyuwangi pinter-pinter loh, Mbak. Saya juga nggak tahu, saya merasa bodoh karena saya kenal dia itu kayak habis-habisan, kayak seolah-olah saya itu udah percaya seutuhnya sama dia gitu, Miss. Ya karena dia tentara, makanya kamu percaya. Kamu kira setelah kamu cerai sama suamimu, maka kamu akan mendapatkan laki-laki yang lebih hebat daripada suamimu. Itu dalam bayanganmu. Padahal Miss Yuni selalu mengingatkan, hati-hati, jangan pernah berpikir untuk menjadi ibu bayangkari, apalagi ibu bayang-bayang. Iya, Miss. Saya merasa nyesal sekarang. Oke, dan ini kasus ini kamu bisa nih ceritakan dulu pas sama KJRI. Bagaimana penanganan KJRI dan kamu print, kamu berserta bukti-buktinya. Nah, setelah itu masalahnya kita jadi pusing bagaimana ngecek seseorang yang kamu pacari 4 tahun dan kamu tidak tahu identitasnya. Ini kenapa? Karena sangat aneh sekali. Kue pacaran be uang petang tahun ini suwi loh, Mbak. Kredit motor ini wis lunas loh. Iki 400 juta itu beli mobil kan, untuk Avanza itu. Nyar, yes. Tapi kamu cuma dipacari di mana orang itu tidak tahu alamatnya. Tapi kita mencoba lagi. Saya tidak mengatakan bahwa sampean bodoh lah, sampean seperti apa dan bagaimana, itu adalah ya wis anggap aja ujian. Jadi saya lebih memilih untuk ya udah kamu laporkan dulu sama KJRI beserta bukti-buktinya, di fotokopi, kasih ke KJRI. Setidak-tidaknya untuk plan kedepannya seperti apa dan bagaimana, tunggu kabar dari KJRI. Ngerti? Yang pertama adalah kamu harus lapor kedutaanmu dulu yang ada di Hongkong ini. Kedutaan itu yang orang Hongkong sini? KJRI, Mbak. Kedutaan ini KJRI.
Oh iya, Terus aku nanya nih, cowok itu umur berapa dan kamu umur berapa sih? dia umur 37, saya umur, bukan, dia lebih muda. Saya umur 37, dia umur 33. Oke. Kan nggak mungkin juga Mbak, polisi ganteng, tentara ganteng, umur 33 seleranya kita. Secara logika masuk nggak? Iya, nggak masuk mungkin. Ada ya? Kenapa waktu itu kamu nggak sadar sayang? Karena dia meyakinkan saya, mau nggak kamu Ya kan menjadi orang ibu mau dari menipu anak ya saya, jelas karena meyakinkan lah seperti Dok. itu. Orang mau menipu kan meyakinkan kamu toh. Kalau kamu nggak yakin kan mereka nggak bisa nipu. Setelah saya yakin, katanya saya menjadi ibunya dari anak dia, maka dari itu saya juga waktu itu mungkin karena kesepian juga, karena saya nggak pernah mengenal cowok juga, saya nggak pernah punya pacaran ceweknya sama cowok nyata juga nggak pernah. Jadi saya kenal dia di Facebook langsung percaya gitu, Miss. Ngerti? Nah, saya ini tidak menyalahkan apa yang sudah terjadi. Makanya Miss Yuni ngajak kamu berbicara secara logika nih. Kalau itu laki-laki adalah tentara beneran, umurnya masih muda, lebih muda dari kamu. Selerane sampean me sayang. Dia punya jabatan, dia ganteng. Kira-kira masuk nggak di logika nih sampean kalau dia itu mencintaimu? Saya pikir secara logika ya tidak. Tidak kan? Nah, karena kemarin kamu nggak ada logika, Miss Yuni nggak marahin kamu. Cuman kedepannya lebih berpikir lagi ya. Karena banyak orang yang ketipu pertama, kedua, ketiga itu masih dengan modus yang sama. Kira-kira nih setelah kamu ditipu oleh tentara palsu, tentara gadungan, masih ingin pacaran sama tentara lagi nggak atau sama polisi? Saya nggak mau, saya masih trauma, saya belum bisa ke situ lagi. Ini saya sudah pikirkan. Ya kan nggak tahu, kamu kemarin baru cerai, ada tentara datang, kamu langsung jatuh cinta, kan kita nggak tahu lagi. Makanya Miss Yuni ngomongnya yang pedes dulu. Kira-kira ada tiba-tiba polisi nih, pengacara nih, istrinya mati, terus mencintaimu dalam Facebook, kamu masih mau menerima nggak? Saya nggak mau, Miss. Oke. Wes, saiki yang bisa kita lakukan adalah kamu lapor dulu ke KJRI. Bagaimana tanggapannya KJRI? Setelah itu, kedepannya kamu ngomong sama saya lagi. Kalau saya tidak bisa ngangkat telepon kamu bisa datang ke studio saya. Di mana, Miss, Di tempatnya? Kuntong sayang. Kuntong. Kuntong itu exit apa, Miss? Exit B3. Kalau kamu nggak tahu, kamu bisa lihat di YouTube Unit TKW Hongkong kantor Kuntong. Oh, Kuntong. Iya. Kamu datang ke KJRI dulu ya, Dok ya, melaporkan dulu ya. Iya, Miss, saya cuma berharap, soalnya selama saya sekian tahun di Hongkong saya nggak jadi apa-apa. Bahkan saya kemarin tuh sempat putus asa, saya telepon video kok ke bapak ibu saya jujur sudah sekian tahun saya nggak beritahu orang tua saya takut dia kepikiran. Jadi kemarin saya benar-benar udah kasih tahu orang tua saya kalau saya punya musibah di sini seperti ini, saya seperti itu, saya minta tolong ke bapak. Kalau bisa saya suruh bantu nutup lunas hutang di sini dulu, baru nanti setiap bulan saya bayar ke bapak. Saya bilang gitu, minta tolong ke bapak saya. Bapak saya bilang mumet, nggak bisa cari uang segitu banyak gitu. Kalau saya total uang hutang bank saya di Hongkong itu sekitar 150 juta, Miss, baru bisa ditutup langsung. Ya jelas Randok, kamu 4 tahun nggak kirim buat orang rumah dan tiba-tiba kamu kasih kabar bahwa kamu punya utang sebegitu besar. 150 juta itu bagi orang kampung besar loh, Dok. Iya besar, Miss. Kemarin kan saya setiap bulan setor bank, saya cek utang saya sudah berkurang apa belum. Dulu saya pinjamnya tahun 2019 itu 45.000 dolar Hongkong. Terus terabaikan 1 tahun waktu saya di Indonesia tahun 2020 itu karena COVID, saya punya masalah dengan majikan waktu itu. Nggak setor 1 tahun, katanya mau bengkak bunganya. Terus kemarin saya kerja 2 tahun, setor, kata banknya itu nggak ada pengurangan, malah bertambah hutang kamu, karena itu setiap bulan kamu setor cuma bayar bunganya doang gitu. Saya dimarahin sama staf bank Hongkong sini. Terus sekarang saya cari cara supaya bisa menutup langsung, setelah itu saya bisa menyicil ke keluarga atau siapa yang mau bantu saya, seperti itu, Miss, biar saya nggak keberatan.
Ya. Ternyata orang rumah nggak ada yang bisa bantu saya. Makanya kan saya bilang tadi, kamu selama 4 tahun nggak pernah ngirim uang buat keluargamu, dan tiba-tiba kamu telepon minta uang 150 juta. Ya keluargamu jeget nondo. Bener nggak sih? Iya, Mi. Jadi ya Iya. kamu harus memahami, kecuali kamu uang-uang itu dikirimkan ke bapak ibumu, masih wajar. Lah ini kan enggak, kamu ngirimnya pada lanangan yang kamu tidak pernah kenal. Pertanyaan saya, kamu tiap hari sama dia sih diobroli apa toh? Masa depan gitu. Iya, Miss. Seperti dia kepinginnya seperti ini, buka usaha seperti itu. Terus Katanya kamu dia bikin pikirannya kopi, sudah melayang-layang katanya. gitu. Terus kamu Iya, halusinasi terusan. iya seperti itu. Saya halusinasi terlalu tinggi. Ya udah, seperti yang saya katakan, coba laporan sama KJRI dulu. Seperti apa dan bagaimana tanggapannya. Iya, Miss. Saya kemarin sempat berpikir begini. Kemarin itu Pak Jokowi sempat di Hongkong, bisakah saya minta tolong? Saking saya itu merasa capek gitu loh, Miss, kerja nggak ada apa-apanya. Minta tolong Pak Nggak punya Jokowi tabungan. ngapain? Yang mau melaporkan dia itu loh, Miss, biar dia itu ketangkap. Saya itu nggak terima gitu loh, kepingin kalau dia tertangkap tuh dipenjarakan dan bisa menggantikan uang semuanya gitu loh, Miss. Kalau dia dipenjarakan, saya kasih tahu kamu ya sayang. Kalaupun dia dipenjarakan, uangmu nggak kembali loh sayang. Tapi waktu dia video call itu loh, Miss, dia pernah cerita punya kebun sawit. Lek kamu ngengkel, saya tidak bisa bantu. Saya katakan sama kamu, kasus penipuan, itu uangnya nggak bisa balik, Dok. Iya, Miss. Itu sangat minim sekali. Kalaupun bisa balik itu ada 1.001 dan satu itu bukan kamu. Yang kemarin dana haji aja satu orang 82 juta, ada 150 orang lebih itu aja uangnya nggak kembali loh, Dok. Ngerti Berarti nggak? ini nggak ada harapan ya, Miss, uang saya kembali. Harapan uang kembali itu jangan pernah minta harapan uang kembali. Kalau ditangkap masih mungkin, tapi like kamu sekarang berharap uang kembali yo, halusinasimu yuk terlalu tinggi. Ntar aku takutnya kamu stres dan gila, karena nggak akan kembali uang itu. Makanya itu kemarin saya sempat down, makanya saya baru lihat YouTube-nya Miss tuh baru kemarin 2 hari saya ngelihat banyak bermasalah, minta tolong sama Miss, makanya saya segera mencari nomor WhatsApp Miss di YouTube. Saya kepingin apa masalah saya agak reda gitu loh. Kamu nggak pernah kenal saya, nggak pernah tahu YouTube saya gitu sebelumnya? Belum. Jadi ini karena kamu ada masalah baru kamu tahu YouTube saya. Kemarin waktu buka-buka YouTube kebetulan punya Miss itu lewat. Jadi saya buka semuanya itu YouTube-nya Miss dari atas ke bawah itu saya lihat. Waktu YouTube yang mana itu yang lewat sayang? Waktu YouTube yang mana kamu lewat itu? Tentang apa? Yang masalah apa itu kemarin tuh? Masalah TKW juga yang Miss tangani itu. Semuanya masalah TKW, Dok, tapi yang bagaimana? Saya lupa itu Miss yang ceritanya itu. Oke. Jadi artinya adalah sebenarnya kamu tidak pernah tahu, padahal di YouTube-nya Miss Yuni kamu bisa dengarkan banyak itu, Dok. Masalahnya sama dengan kamu. Bukan cuma 1 polisi, 2 polisi. Orang yang ada dalam penjara pun bisa menipu bersama teman-temannya. Pertanyaan saya satu, kamu pernah teleponan sama dia telanjang nggak? Dia pernah Miss, tapi nggak jarang. Jawab pertanyaan saya. Kamu pernah teleponan sama dia telanjang atau tidak? Pernah, Miss. Oke. Dan video itu secara langsung dan tidak langsung itu disebar kemana-mana. Jadi memang itu adalah sindikat. Yang saya tahu nih, beberapa orang yang melakukan seperti itu dia ada di penjara. Dia bukan polisi, dia bukan tentara. Orang-orang tersebut ada di penjara. Iya. Jadi kamu ada rekaman suaranya nggak kira-kira? Kalau rekaman suara ada, saya punya. Waktu kita telepon, baru kemarin itu dia telepon minta uang yang terakhir kali bulan Agustus, dia minta 10 juta, Miss. Buat apa? Saya kasih 10 juta itu katanya dia buat ngurus ganti nama semua warisan untuk pinjam uang ke bank untuk nebus saya. Nebus kamu untuk?
untuk bayar hutang. Dia mau ngurus perkebunan, ganti nama waris anaknya, terus dipinjamin uang ke bank BCA, terus buat melunasi hutang saya di sini. Dia bilang seperti itu, Miss, bulan Agustus kemarin terakhir. Dan kamu percaya? Dan kamu percaya? Iya, saya percaya. Saya kira semua masalah saya di sini akan segera selesai. Jadi saya usaha waktu itu 10 juta buat dia. Dan ternyata kalau masalah kita bikin video nggak pakai baju, dia yang minta. Tapi itu pun bisa dihitung, Miss, 1, 2, 3 kali. Soalnya dia kayak orang sibuk gitu loh. Ya karena dia orang sibuk, tidak hanya kamu perempuan yang dicari. Tapi kan dia punya fotomu telanjang toh? Videomu telanjang kan? Ya punya waktu itu, tapi nggak tahu di save apa enggak sama dia. Halo? Miss, saya juga nggak tahu.